Shalom, saudara dan saudari, selamat datang kembali. Apakah teknologi benar-benar bisa menyelesaikan semua masalah kita? Di dunia yang dikendalikan oleh efisiensi dan data, banyak orang percaya jawabannya, ya. Tapi Alkitab mengajak kita berpikir lebih dalam bukan hanya soal bagaimana melakukan sesuatu, tapi apakah kita seharusnya melakukannya. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita mulai dengan membaca firman Tuhan. Amsal pasal 20, 1 ayat 30 sampai ayat 31. Tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Masyarakat teknologi. Dulu, kuda adalah teknologi militer tercanggih. Mereka memberi keunggulan besar bagi pasukan dan sering menentukan hasil pertempuran. Tapi seperti yang tertulis di Amsal pasal 21 ayat 31, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Hari ini, kita hidup di masyarakat yang sangat bergantung pada teknologi. Kita sering menaruh harapan pada alat, sistem, dan inovasi. Ilmu dan teknologi memang bisa menunjukkan apa yang mungkin dilakukan dan bagaimana melakukannya dengan efisien, tetapi tidak bisa menjawab apakah hal itu baik atau buruk. Penilaian seperti itu hanya bisa dibuat lewat hikmat moral. Tanpa hikmat itu, kita cenderung mengandalkan analisis untung rugi sebagai penentu akhir. Kalau sesuatu menghasilkan uang atau efisien, kita anggap pasti baik. Sosiolog Max Weber pernah memperingatkan bahwa cara berpikir seperti ini menjebak manusia dalam kandang besi, sistem yang melihat manusia hanya sebagai angka dan melupakan nilai kasih dan martabat. Teknologi tidak akan pernah bisa menyelesaikan semua masalah manusia. Kenapa? Karena kita bukan sekadar makhluk materi. Kita diciptakan dengan jiwa dan hati nurani. Kita adalah gambar Allah. Dan kita butuh lebih dari sekadar mesin. Kita butuh makna, tujuan, dan hikmat dari surga. Itulah mengapa para pengikut Yesus di zaman awal, walaupun tidak punya kekuatan politik atau teknologi, bisa mengubah kekaisaran terbesar di dunia. Kisah para Rasul pasal 17 ayat 6 mencatat bahwa mereka mengacaukan seluruh dunia. Kemenangan mereka bukan datang dari metode manusia, tapi dari Tuhan. Dan kemenangan sejati selalu berasal darinya. Mari kita berhenti bentar dan mikir. Pernahkah kamu melihat situasi di mana orang mencoba menyelesaikan masalah manusia yang dalam hanya dengan data dan teknologi? Padahal yang dibutuhkan sebenarnya adalah kasih, hikmat, atau kejelasan moral. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, Engkau adalah Allah pribadi yang menciptakan dunia penuh pribadi yang serupa gambarmu, bukan sekadar mesin. Engkau mengatur angin, hujan, dan musim. Seperti yang tertulis di Yeremia pasal 5 ayat 24. Tapi dunia kami sekarang justru dikendalikan oleh sistem-sistem dingin yang memperlakukan manusia seperti angka. Selamatkan kami, Tuhan. Ajari kami untuk hidup dengan hikmat, bukan sekadar efisiensi. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran Alkitab hari ini. Jika Anda merasa diberkati melalui firman ini, bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe channel kami agar kita dapat terus belajar dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.